Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ikatan Mahasiswa Prodadi UIN Salatiga. Masih bersama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dan narasumber kita Mbak Revi Eka Pratiwi. Kita akan melanjutkan podcast kita sebelumnya, masih mengenai tentang keorganisasian, tapi kali ini kita akan mengarah ke organisasi daerah. Langsung saja nih Mbak, ngomong-ngomong mengenai organisasi daerah, di Salatiga sendiri itu ada organisasi daerah nggak sih Mbak? Di UIN Salatiga sendiri termasuknya itu kampus yang organisasi daerahnya itu banyak dan berkembang semuanya. Ada 28, kurang lebih 28 organisasi daerah di UIN Salatiga, dan organisasi daerah Grobogan atau Prodi sendiri juga nggak hanya di UIN Salatiga. Jadi di kampus-kampus luar juga banyak organisasi daerah dari Prodadi Mbak? Banyak, ada di IMG Unisula, terus ada di IMPG UIN Wali Songo, ada Kamagayo di Yogyakarta. Jadi nggak hanya di UIN Salatiga, organisasi Grobogan atau Imadisa kalau di sini. Jadi biasanya organisasi daerah tuh masuknya ke ranah organisasi eksternal ya Mbak? Ya, maksudnya ke eksternal kampus. Menurut Mbak Revi, apa sih bedanya untuk organisasi kampus dan organisasi eksternal sendiri? Tentunya untuk sasarannya berbeda. Kalau organisasi daerah kita lebih fokus ke mahasiswa dari daerah kita sendiri. Tapi kalau di kampus, seperti kalau kita di HMPS, pasti sasarannya itu mahasiswa prodi itu sendiri. Kalau mungkin di lingkup yang lebih besar itu boleh untuk mahasiswa umum, seperti itu. Meskipun di organisasi daerah di Imadisa sendiri, kegiatannya juga boleh diikuti oleh mahasiswa dari di luar Prodadi, cuman kita lebih mengutamakan yang di daerah Prodadi sendiri. Tapi ya Mbak, kadang organisasi daerah itu dipandang sebelah mata sama mahasiswa-mahasiswa kampus. Soalnya buat apa sih ikut organisasi daerah, ketemunya juga orang daerah kita sendiri. Mungkin yang Mbak Revi rasakan setelah mengikuti organisasi daerah, benefitnya itu apa Mbak? Memang banyak yang bertanya fungsi dari organisasi daerah itu apa, dan benefit yang didapatkan itu apa setelah ikut organisasi itu. Di sini organisasi daerah itu bukan organisasi yang berkelanjutan seperti kayak bisa MPS, bisa Dema F, Dema U, bisa kalau eksternal yang lain bisa sampai ke cabang dan sebagainya. Tapi kalau di organisasi daerah ini kita udah tahu bahwa organisasi daerah hanya bertujuan untuk mewadahi orang-orang yang dari daerah asalnya sendiri. Jadi untuk keberlanjutannya kita hanya membangun relasi. Dan di Purwodadi sendiri bukan kabupaten yang kecil, nggak yang aku udah kenal ini, aku udah kenal itu, tapi kita aja yang orang Purwodadi itu belum tentu tahu kecamatan di Purwodadi itu ada berapa dan seperti apa lingkungannya, suasananya. Mungkin bisa di-spill sedikit nih Mbak untuk kegiatan di organisasi daerah sendiri sih menurut Mbak Revi yang udah pernah ikut. Mungkin untuk teman-teman sedulur Imadisa yang belum tahu Imadisa di luar sana bisa tertarik untuk ikut organisasi daerah Mbak. Yang pertama yang paling diminati pasti yang seru ya, yang nggak memberatkan dan seru itu pertama makrab, malam keakraban. Itu pertama anggota Imadisa yang bisa mengetahui Imadisa secara jauh itu mengikuti makrab terlebih dahulu. Itu ada malam keakraban yang biasanya itu 2 hari 1 malam, yang dimana di situ ada pemateri yang menjelaskan tentang keprodidian atau daerah kita sendiri. Dari situ nanti kita bisa menambah wawasan apa aja sih di Prodadi itu. Saya dulu juga dari kenapa kok kabupaten Grobogan, tapi yang lebih terkenal itu Prodadi. Itu saya dapat dari Imadisa. Alasan itu kenapa kok lebih terkenalnya Prodadi daripada Grobogan. Itu. Ini kan udah mulai masuk ke pendaftaran mahasiswa baru ya Mbak. Mungkin untuk sedulur-sedulur Imadisa yang baru mendaftar di UIN Salatiga, gimana sih caranya untuk bisa masuk ke organisasi daerah Imadisa sendiri? Sebenarnya untuk Imadisa sendiri itu orang yang berasal dari Prodadi itu sudah dianggap sebagai Imadisa. Jadi untuk bergabung ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau diadakan oleh Imadisa sendiri. Untuk
anggota Imadisa sendiri itu apakah emang harus dari asli Prodadi atau bisa dari luar Prodadi, Mbak? Kalau anggota itu boleh dari luar Prodadi. Contoh, anggota ikut makrab boleh di luar Prodadi, mengikuti kepanitiaan boleh di luar Prodadi. Tapi tetap yang diutamakan dari mahasiswa Prodadi itu sendiri. Contoh ikut penginapan dan sebagainya. Untuk menjadi pengurus, tapi itu hanya untuk mahasiswa Prodadi sendiri. Apakah ada dukungan akademik sendiri untuk dari organisasi daerah ke perkuliahan kita, Mbak? Belum ada. Dulu pernah hampir ada dari DMAU itu mengadakan stand untuk mahasiswa-mahasiswa organisasi daerah agar bisa mengenalkan budaya di daerahnya masing-masing. Tapi karena memang belum ada follow up lagi, jadi belum terrealisasikan sampai sekarang. Mbak Revi sendiri ikut Imadisa tuh mulai dari kapan, Mbak? Dari semester berapa ya? Semester 3 kayaknya. Dari pengurusan yang 2019. Iya, dari awal semester. Nah, mungkin dari sudah lamanya Mbak Revi ikut Imadisa, mungkin ada apa hal tersendiri yang membekas di hati Mbak Revi itu apa dari organisasi daerah ini, Mbak? Pastinya kalau kita kumpul dengan orang yang kita satu rumpun ya dari Purwodadi, itu pasti lebih harmonisanya tuh Rasa kekeluargaan sendiri ya, Mbak? beda. Jadi kalau sampai ada teman saya tuh bilang kalau mau lihat Revi yang asli itu di Imadisa. Karena kalau di organisasi lain nggak bisa sebebas kalau kita bersama anak-anak yang dari Purwodadi sendiri. Tetap kita bisa menunjukkan karakteristik kita asli itu di yang setara dengan kita atau sama lah rumpunnya. Iya benar sekali. Apalagi anak Purwodadi itu terkenal ngegas. Kalau ngomong tuh ngegas. Jadi kalau ngomong sama yang nggak dari Purwodadi itu dikira kita galak, kita sengak dan sebagainya. Jadi kalau di organisasi di luar daerah lebih jaga image. Tapi kalau di Imadisa bisa nge-charger juga sampai dari. Jadi tuh kalau di Imadisa nggak hanya berarti kalau Imadisa hanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, enggak. Bisa main aja kalau basecamp Imadisa ada basecamp Imadisa. Yang di sana kita bisa sharing, bisa ngobrol, bisa ngopi bareng. Jadi nggak hanya organisasi yang dibahas tapi kekeluargaan juga ya kita. Semasa Mbak Revi ikut organisasi Imadisa, apakah pernah ikut kumpul bersama organisasi Prodadi dari lain kampus? Mungkin ada untuk menambah relasi atau pengalaman? Pernah dari Kudus pernah, dari UIN Wali Songo pernah, dari Jogja juga pernah. Dari kampus-kampus yang lain itu juga mengakui bahwa Imadisa itu kekeluargaannya lebih erat dibandingkan yang lain. Karena mungkin kalau di kampus-kampus yang besar kayak di Jogja itu kan lingkupnya lebih besar, itu untuk mengumpulkan itu lebih sulit. Tapi kalau di Imadisa dia sampai mereka itu kok bisa Imadisa itu bisa berkembang sebesar ini dan termasuk organisasi Orda yang paling besar kan di UIN Salatiga. Selain dari organisasi Prodadi, di UIN Salatiga itu juga ada organisasi daerah lainnya ya, Mbak? Ada dari Salatiga sendiri juga ada, dari Boyolali, dari Blora, semuanya ada organisasi daerahnya. Apakah mungkin untuk dari organisasi satu daerah ke daerah lainnya itu bisa membangun relasi gitu, Mbak? Bisa, karena tentunya kalau kita kumpul untuk kegiatan Orda atau ketika makrab itu kita pasti melakukan sosialisasi dulu untuk tanggal dan sebagainya. Dari situ kita bisa masuk ke ranah yang Imadisa itu seperti apa, FK Wama itu dari Magelang itu seperti apa, untuk sasarannya atau untuk kegiatannya, untuk kok bisa mengadakan hal seperti ini, jadi bisa sharing-sharing. Jadi nggak monoton kita kegiatannya sama seperti itu terus, tapi bisa melakukan pembaharuan atau inovasi lagi. Dari Imadisa sendiri itu kan banyak ya anggota mungkin yang punya bakat, bingung untuk penyaluran bakatnya. Apakah di Imadisa sendiri itu ada untuk jasa menyalurkan bakat gitu loh, Mbak? Kan kadang bingungan untuk seorang mahasiswa mencari tempat untuk menyalurkan bakatnya. Iya, biasanya itu mahasiswa itu pertama malu terlebih dahulu kalau mau ikut organisasi. Nggak apa,
mahasiswa itu nggak kayak kita pas sekolah kayak siswa, tapi mahasiswa itu lebih welcome kalau sama orang. Jadi oh aku malu mau ikut Imadisa, gabung aja. Nanti seiring berjalannya waktu pasti akan kebangun chemistry-nya. Nah, untuk di Imadisa sendiri itu ada departemen atau divisi-divisi di dalamnya yang dimana ada divisi yang Menampung, menampung ya, mewadai. memadai minat bakatnya kayak volley, futsal, badminton. Jadi untuk mahasiswa atau orang yang dari prodi sendiri nggak usah bingung, oh ini kegiatannya cuman kayak apa mau membuat jurnal kayak gitu yang monoton-monoton, tapi ada juga kegiatan yang di luar akademik. Yang Jadi tentunya seru ya Mbak, iya yang lebih dan seru. bisa membangun keluargaan tentunya. Iya, karena mahasiswa sendiri itu udah di sekampus itu banyak tugas, di organisasi cuman bahas cuman artikel dan sebagainya, itu pasti hal yang jenuh. Jadi kita butuh hal yang baru. Kita butuh sesuatu yang bisa bikin Iya. kita have fun ya Mbak. Iya. Nah untuk membahas yang tadi itu kan ketika seorang, aku malu nih Mbak mau ikut organisasi, itu kan kadang umumnya cewek ya Mbak. Iya. Kadang tuh mereka bilang kalau dia nggak ikut aku nggak ikut gitu. Nah mungkin ada saran untuk teman-teman di luar sana supaya nggak malu lagi untuk ikut organisasi. Makanya kalau sedang berorganisasi atau sedang kegiatan itu kumpulnya jangan temannya itu toh, tapi bergabung dengan yang lain. Nggak SKSD, tapi ya karena kita satu organisasi kan nggak mungkin kamu ngomong sama yang lain nggak didengerin, kan kita satu organisasi, satu wadah, satu keluarga juga. Jadi jangan berpikir kalau kamu berkomunikasi dengan yang lain itu diacuhkan atau sebagainya. Tidak. Sebenarnya itu seseorang semua itu ramah, tapi cuman kita sendiri yang menutup diri untuk lebih kenal. Kita menutup diri dulu sebelum mengenali udah enggak Jadi coba dulu, lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Ya, jadi intinya jangan mengejudge orang dari sampulnya saja ya Mbak. Iya. Kita harus berani mencoba untuk masuk ke dalamnya. Nah, itu tadi mungkin untuk teman-teman yang masih malu-malu untuk ikut Imadisa, mulai sekarang bisa mencoba dulu untuk ikut organisasi Imadisa, nanti bisa ketemu dengan Mbak Revi untuk membahas lebih lanjut mengenai Imadisa, mungkin bisa datang langsung ke Basecamp Imadisa. Mungkin kalian akan nyaman di Imadisa karena Imadisa itu punya slogannya apa Mbak? Imadisa, Jaya. Imadisa, Jaya. Imadisa. Ora Serawung, Rabi Musuwung. Nah mungkin untuk Mbak Revi sendiri bisa ada harapan ke depannya untuk organisasi daerah Imadisa sendiri Mbak? Untuk harapan Imadisa semoga kedepannya itu semakin jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mendukung dan saling memberi masukan ke yang lainnya. Nah itu tadi untuk sesi kedua kita tentang organisasi daerah. Mungkin itu saja. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah dan narasumber kita Mbak Revi Eka Pratiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.